Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-32 berdasarkan Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Memberi dengan tulus. Pernah diceritakan bahwa pada suatu hari ketika sedang mengadakan perjalanan keliling Amerika dengan kereta api, Presiden Wilson berhenti di Billings, Montana untuk memberikan pidato singkat di peron kereta api itu. Di sampingnya berdiri Nyonya Wilson dan beberapa pejabat penting lainnya. Entah bagaimana, tiba-tiba dua orang anak kecil lolos dari kawalan pengawal dan berlari ke arah Bapak Presiden. Mereka berhenti persis di depan kereta. Mereka memandang wajah Presiden dan salah seorang dari mereka memberikan bendera Amerika yang telah dilambai-lambaikan. Nyonya Wilson turun dari peron dan menerima bendera dari tangan anak itu sambil mengucapkan terima kasih kepadanya atas hadiah itu. Anak yang satunya lagi berdiri di sana dengan wajah sedih. Dia tidak membawa apa-apa untuk diberikan. Kemudian dia tiba-tiba merogoh sesuatu di sakunya. Akhirnya dia menemukan sesuatu dan menggenggamnya. Itu adalah uang logam receh. Sambil memandang ke atas, dia memberikan uang itu kepada Presiden Amerika Serikat itu. Presiden Wilson menunduk ke bawah dan menerima uang receh itu. Kemudian dia mengucapkan banyak terima kasih. 5 tahun kemudian, Presiden Wilson meninggal dunia. Dalam keadaan sedang berduka, Nyonya Wilson membuka dompet suaminya. Di dalamnya, di tempat terpisah dan dibungkus dengan secari kertas, tersimpan uang receh pemberian anak di peron kereta api 5 tahun sebelumnya. Selama 5 tahun, uang receh itu menyertai dan ada bersama Presiden Wilson setiap hari kemanapun dia pergi. Dia menghargai uang pemberian yang tulus dari anak kecil itu, sehingga dia menyimpannya sepanjang hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sama seperti pemberian anak yang tulus di peron kereta api itu, demikian juga pemberian janda miskin dalam Injil hari ini yang memberikan derma dari kemiskinannya. Memberi derma merupakan salah satu kewajiban keagamaan bagi orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya di setiap rumah ibadat atau sinagoga disiapkan kotak-kotak derma, di mana setiap orang boleh memberikan sumbangan untuk kepentingan rumah ibadat. Biasanya orang-orang yang masuk ke rumah ibadat itu memberikan sumbangan yang tidak sedikit. Pada hari itu, banyak orang kaya yang memberi uang dalam jumlah yang besar. Tetapi yang dipuji oleh Yesus bukanlah orang-orang kaya yang memberi dengan jumlah yang besar itu, melainkan derma seorang janda miskin yang nilainya sangat kecil. Mengapa Yesus memberi atau memuji pemberian janda miskin yang jumlahnya tidak seberapa itu? Alasannya ialah karena bagi Yesus, pemberian itu mempunyai arti kalau di dalamnya ada unsur pengorbanan. Orang kaya bisa saja memberikan banyak, tetapi apa yang mereka berikan itu merupakan kelebihan dan tidak ada artinya dibandingkan dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Pemberian yang sangat bernilai di mata Yesus adalah pemberian yang disertai dengan pengorbanan tinggi. Saudara-saudari terkasih, Khalil Gibran, salah seorang penyair terkenal dari Lebanon, pernah berucap, "Engkau memberi cuma sedikit kalau engkau memberi dari apa yang engkau miliki. Hanya kalau engkau memberi dirimu sendiri, barulah engkau sungguh-sungguh memberi." Hal itu berarti bahwa nilai dari sebuah pemberian tidak tergantung kepada besarnya jumlah yang diberikan, melainkan pada aspek pengorbanan dari pemberian itu. Orang yang memberi banyak belum tentu berkorban banyak,
kalau di dalamnya tidak ada aspek pengorbanan yang luar biasa. Sedangkan orang-orang yang memberi sedikit berkorban banyak kalau di dalamnya terdapat aspek pengorbanan yang luar biasa. Dia memberikan semua yang ada padanya. Satu kali, Leo Tolstoy, seorang pengarang terkenal dari Rusia, bertemu dengan seorang pengemis. Ia meraba-raba sakunya, tetapi tidak menemukan apa-apa untuk diberikan kepada pengemis itu. Maka dengan penuh belas kasih, ia menunduk dan memeluk serta mencium pengemis itu sambil berkata, "Saudaraku, jangan marah, aku tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu." Tetapi pengemis itu menjawab, "Tetapi engkau memeluk dan mencium aku. Engkau juga menyebut aku saudara. Karena itu, engkau telah memberikan kepada saya sesuatu yang sangat berharga, yakni dirimu sendiri." Apa yang dikatakan oleh pengemis itu rupanya tidak terlalu berlebihan. Pemberian yang paling berharga adalah pemberian diri untuk kepentingan orang lain, sebagaimana telah dilakukan oleh Yesus Kristus yang telah mengorbankan hidupnya bagi kita umat manusia. Semoga kita pun mampu meneladani pemberian diri Yesus itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.